Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan, tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan. Ya, kita berlawanan rekam jejak. Tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu. Di level kandidasi dia harus bisa diterima oleh sebuah partai karena itu di titik krusialnya ada 3. Jadi kita butuh, kalau dari sisi rekam jejak tentu Anies Baswedan kuat di sana. Sekuat apapun, sehebat apapun si cawapres, kalau kemudian dia tidak kontribusi elektoral, tidak ada gunanya karena dia tidak bisa mengantarkan menjadi seorang capres dan cawapres. Sehebat apapun strateginya sudah disiapkan untuk memenangkan pertarungan, tapi tidak lolos persyaratan 20% di kandidasi, juga tidak bisa maju, juga tidak ada gunanya. Jadi 3 komprehensif, bagaimana si cawapres ini nanti bersama Anies diterima semua partai, lalu ini bisa menyolidkan bangunan koalisi, lalu ini bisa melengkapi untuk menangkan pertarungan, lalu dia bisa melengkapi setelah terpilih nanti. Jadi 3 trouble tadi ya, catatan yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Willy maupun Prof. Karim tadi itu juga penting. Tapi 2 fase sebelumnya itu harus komprehensif dipertimbangkan sehingga titik tengahnya harus dicari untuk menjadi titik temu dari semua koalisi ini untuk melihat dari 3 titik krusial yang sama pentingnya, kandidasi, eleksi, dan governability. Karena itu cawapresnya seperti Mas Anies pidato tadi, menurut saya cawapres seorang Anies Baswedan sama mungkin juga cawapres Ganjar Prabowo bukan yang diinginkan, sekedar diinginkan, tapi betul-betul yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Memperkuat koalisi, memenangkan pertarungan, dan menyukseskan pemerintahan kalau menang. Karena itu seperti figur Pak JK di periode pertama Pak SBY dan JK di periode pertama Pak Jokowi, menurut saya belum bisa jadi JK bukan prioritas yang diinginkan, tapi realitasnya karena harus memenangkan pertarungan JK. Tapi bagusnya Pak JK juga punya pengalaman, punya rekam jejak yang bagus, dan Pak JK juga bisa mempersatukan koalisi, bangunan koalisi. Nah, figur yang semacam inilah sebenarnya kita yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan, sekaligus dia bisa mendapatkan sekaligus ketiga-tiganya. Jangan sampai ada satu dianggap sangat kuat dari sisi tetapi tidak memiliki akseptabilitas di partai. Anies Baswedan, tunjukkan kenyataan, tak perlu
mengumbar kebohongan. Rekam jejak akan mencerminkan diri. Dikutip dari ayojakarta.com, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan bahwa tidak perlu mengumbar kebohongan untuk menjadi presiden di 2024 mendatang. Menurut Anies, hal ini bisa dilihat dari rekam jejak baik ketika ia mengawal DKI Jakarta selama 5 tahun belakangan ini. Mantan Gubernur DKI ini juga mengatakan bahwa rakyat Indonesia saat ini dihadapkan dengan sebuah kompetisi untuk menjadi lebih baik. Perjuangan kita ke depan, kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, ucap Anies. Selanjutnya, Anies juga menjelaskan bahwa kompetisi tersebut nantinya akan berhadapan dengan lawan yang kuat serta tangguh. Ia juga yakin bahwa niat baik akan selalu bersama dengan orang baik, sebab tujuan yang baik akan dibukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini, jelasnya. Kemudian Anies menegaskan bahwa idealisme yang ditawarkannya merupakan hal yang berharga, sehingga tidak perlu mengumbar kebohongan untuk menunjukkan prestasi agar disukai banyak orang. Ia berharap pendukungnya bisa konsisten dan mengirimkan pesan persatuan, apalagi Capres 2024 ini tidak ingin menjual murah idealisme yang dipegangnya. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, gagasan bermasalah, karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan, kata Anies Baswedan yang dikutip ayojakarta.com Rabu. Anies juga menyampaikan jika rekam jejak bermasalah maka tidak perlu untuk mencoba memperindah rekam jejak itu yang akan menimbulkan kebohongan publik. Perjuangan kita ke depan, kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, ucap Anies. Selanjutnya, Anies juga menjelaskan bahwa kompetisi tersebut nantinya akan berhadapan dengan lawan yang kuat serta tangguh. Ia juga yakin bahwa niat baik akan selalu bersama dengan orang baik, sebab tujuan yang baik akan dibukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini, jelasnya. Kemudian Anies menegaskan bahwa idealisme yang ditawarkannya merupakan hal yang berharga, sehingga tidak perlu mengumbar kebohongan untuk menunjukkan prestasi agar disukai banyak orang. Menurut Anies, hal ini bisa dilihat dari rekam jejak baik ketika ia mengawal DKI Jakarta selama 5 tahun belakangan ini. Mantan Gubernur DKI ini juga mengatakan bahwa rakyat Indonesia saat ini dihadapkan dengan sebuah kompetisi untuk menjadi lebih baik. Ia berharap pendukungnya bisa konsisten dan mengirimkan pesan persatuan, apalagi Capres 2024 ini tidak ingin menjual murah idealisme yang dipegangnya.